Selamat datang kembali di video kuliah MA3131 pengantar analisis real. Kali ini kita akan membahas mengenai limit sepihak. Kita mulai dengan definisi limit kiri dan definisi limit kanan. Definisi limit kanan, misalkan A adalah subhimpunan dari bilangan real, F adalah fungsi dari A ke R, dan C adalah titik akumulasi atau titik cluster dari himpunan A, iris, C, mata hingga. Bilangan real L disebut limit kanan dari F di C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A diiriskan dengan C, C plus delta berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Notasi untuk limit kanan, limit X menuju C plus dari Fx sama dengan L. Definisi limit kiri, misalkan A, F, dan C didefinisikan sebagai berikut. A adalah subhimpunan dari bilangan real, F adalah fungsi dari A ke R, kemudian C adalah titik akumulasi dari A diiriskan dengan interval minta hingga C. Bilangan real L disebut limit kiri dari F di C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A diiriskan C min delta, C berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Notasinya diberikan sebagai berikut. Limit kiri, limit X menuju C minus dari Fx sama dengan L. Hubungan antara limit fungsi dengan limit sepihak diberikan pada teorema berikut. Teorema, misalkan A adalah subhimpunan dari bilangan real, F adalah fungsi dari A ke R, dan C adalah suatu titik akumulasi dari himpunan A diiriskan dengan minta hingga C, dan A iriskan dengan C, mata hingga. Maka limit X menuju C dari Fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit kirinya dan limit kanannya sama dan bernilai L. Bukti teorema ini diberikan sebagai berikut. Misalkan limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Ambil sebarang epsilon positif, maka akan terdapat delta positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A yang memenuhi nilai mutlak X min C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Karena ketasamaan nilai mutlak X min C lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, setara dengan X anggota dari C kurangi delta, C digabungkan dengan C, C plus delta, maka untuk setiap X di A diiriskan dengan C min delta, C, berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon, sehingga limit kiri dari F di C akan sama dengan L. Dengan argumen yang sama, untuk setiap X di C, C plus delta akan berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Jadi, limit dari F di kanan, di titik C, akan sama dengan L. Sebaliknya, misalkan limit X menuju C dari kiri dan limit X menuju C dari kanan dari fungsi F sama dan bernilai L, maka untuk setiap epsilon positif, terdapat delta 1 positif, sedemikian hingga untuk setiap X di interval C kurangi delta, C diiriskan dengan A berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon dan terdapat delta 2 positif, sedemikian hingga untuk setiap X di A diiriskan dengan C, C plus delta 2 berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Oke. Akibatnya dengan memilih delta sebagai nilai minimum dari delta 1 dan delta 2, maka untuk setiap X di A diiriskan dengan interval C min delta, C plus delta dikurangi C akan berlaku nilai mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Jadi kita telah membuktikan teorema yang mengaitkan hubungan antara limit fungsi dengan limit sepihak. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang terkait dengan limit kiri dan limit kanan. Contoh soal, misalkan fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan nilai mutlak x dibagi x untuk x tidak sama dengan 0. Periksa apakah f mempunyai limit di 0.
Jawab, untuk X positif, kita punya fx sama dengan X dibagi X yang nilainya sama dengan 1. Sehingga limit X menuju 0 dari kanan, fx sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, fungsi konstan 1, sama dengan 1. Sementara itu, limit X menuju 0 dari kiri, fx, sama dengan limit X menuju 0 dari kiri, minus X dibagi X, yang nilainya sama dengan min 1. Karena limit dari kiri dan limit dari kanan nilainya tidak sama, maka f tidak mempunyai limit di 0. Sebagai latihan, misalkan fungsi g didefinisikan dengan gx sama dengan akar x. Buktikan bahwa limit x menuju 0 dari kanan, gx sama dengan 0. Kemudian, periksa apakah g mempunyai limit di 0. Demikian pembahasan mengenai limit sepihak. Terima kasih atas perhatiannya.